Penyidik Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 99 karyawan perusahaan pinjaman online, pinjol ilegal dari sebuah kantor yang berlokasi di salah satu ruko di Pantai Indah Kapuk 2, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022, malam. Malam ini kami mengamankan satu manajer yang bertanggung jawab di sini dan 98 karyawan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta Utara, Rabu. Zulpan menjelaskan penggerebekan tersebut dilakukan pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Puluhan karyawan tersebut terbagi dalam dua tim, yakni 48 orang sebagai tim reminder untuk mengingatkan nasabah yang pinjamannya akan jatuh tempo. Sedangkan 50 orang lainnya adalah tim untuk mengingatkan atas keterlambatan para peminjam. Seluruh karyawan dan manajer pinjol ilegal selanjutnya akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nanti semua yang ada di sini akan kami amankan, kami ambil keterangan, kata Zulpan. Zulpan menegaskan penggerebekan kantor pinjol tersebut dilakukan karena kegiatan pinjaman online tersebut tidak mengantongi izin dan melanggar ketentuan hukum. Pertama adalah Undang-Undang ITE, kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999 khususnya Pasal 62, di mana para pelaku pinjol ilegal bisa dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, pungkasnya. Anda saksikan beginilah kondisi di dalam ruko yang digerebek terkait pinjaman online oleh personil dari Polda Metro Jaya. Kalau yang ini udah berapa lama? Baru kapan? Minggu kemarin. Ini nama perusahaannya apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Yang merekrut siapa? Yang nawarin kerja? Teman. Dapatnya dari mana? Teman. Ya temannya dapat dari mana? Belum tahu. Ada temannya di sini? Nggak ada. Kamu tahu dari mana nih kerjaan ini? Itu dari orang ini. Hah? Yang dari Orangnya? teman saya Dari sign dia gitu. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi dari teman. Ini dari siapa? Teman juga? Sama semua ya. Udah kompak nih jawabannya dari teman semua. Ya. Ini gede ini ya. Ini izin orang tua nggak nih pekerjaan gini? Ada izinnya? Tahu. Terus kamu tahu nggak kalau kegiatan ini ilegal? tahu tapi bandel saya. Bandel ya. Nah, berapa gajinya sebulan? 3 juta. Karena situasi ekonomi ya. Ya. Bisa juga Pak udah nikah nyari kerjaan. Iya, iya, ya. Lain kali ini ya, ini kegiatan ilegal ini tidak dibenarkan, ya. Ada dampak hukum yang akan diterima oleh kalian semua, ya. Oleh sebab itu saya minta ya, dengan adanya pengungkapan ini oleh Polda Metro Jaya, ya, kalian agar kooperatif, gitu ya, agar semuanya bisa diselesaikan secara baik dan benar sesuai dengan aturan ketentuan perundang-undangan, ya. Ya, teman-teman media mau di mana? Mbak sebagai apa nih kerjanya? Reminder. Hah? Reminder. Reminder. Oh, uang nagih-nagih gitu. Ada pakai ancaman nggak? Enggak. Kalau aku enggak. Enggak. Kalau aku enggak karena reminder baru ngingetin aja. Oh, berarti aja. Kalau misalnya berhasil dapat tarikan itu dapat berapa Mbak dari perusahaan Mbak? Kurang tahu deh. Berarti belum pernah gajian dari sini? Belum. Karena baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Siap Mbak. Itu dari ruangan atau lantai 3 di ruko yang baru saja digerebek. Jadi pada hari ini ya, tepat pukul 19.05 waktu Indonesia bagian Barat, tim dari Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah mengamankan kegiatan pinjaman online atau pinjol ilegal yang berada di Pantai Indah Kapuk 2. Hari ini kami mengamankan satu orang manajer yang bertanggung jawab di sini dan 98 karyawan. Kemudian mereka ini semua
mengoperasionalkan sebanyak 14 aplikasi pinjaman online ilegal atau pinjol. Kemudian mereka ini tugasnya ya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai tim reminder, itu ada 48 orang. Kemudian tugas dari tim reminder ini adalah mengingatkan sebelum jatuh tempo daripada peminjam 1-2 hari sebelum jatuh tempo, maka tim reminder yang berjumlah 48 orang ini bertugas mengingatkan ya melalui media komunikasi yang tersedia di tempat kerja mereka ini. Kemudian sisanya yang 50 orang ini adalah tim untuk mengingatkan ya atas keterlambatan para peminjam, dan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu keterlambatan 1-7 hari ada timnya sendiri, kemudian keterlambatan 8-15 hari ada timnya sendiri yang mengingatkan, kemudian 16-30 hari serta 31-60 hari. Ini tugaslah mereka ya, di mana dalam mengingatkan tersebut dengan tempo-tempo waktu yang saya sampaikan tadi, ini tentunya disertai juga dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Di antaranya adalah pengancaman, kemudian mengupload ya hal-hal yang bisa menurunkan harkat martabat derajat daripada peminjam ya dan sebagainya. Kemudian kegiatan pinjol yang kita lakukan pengamanan pada hari ini dinyatakan ilegal karena tidak ada izin daripada OJK. Kemudian kegiatan pinjol ini juga tentu melanggar daripada ketentuan hukum. Pertama adalah Undang-Undang ITE, kedua adalah Undang-Undang terkait dengan perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, khususnya pasal 62, di mana ya para pelaku pinjol ilegal ini bisa dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terasa demikian ya. Ada pertanyaan? Pak, selain manajer, apakah pimpinan atasnya juga saat ini sudah dapat atau masih dalam pengejaran, Pak? Saat ini kita mengamankan 99 orang, terdiri dari 1 manajer, 98 karyawan. Yang tadi karyawannya sudah saya jelaskan terbagi atas tim reminder dan juga tim yang mengingatkan jatuh tempo atau keterlambatan. Ya. Kemudian tentunya nanti semua yang ada di sini akan kita amankan, ya kita ambil keterangan, kemudian juga kita akan kembangkan juga dari mana ya suplai dana yang diperoleh daripada kegiatan pinjol ini. Karena kegiatan pinjol ini mereka memiliki batasan pinjaman ya. Batasan terendah adalah 1,2 juta, kemudian batasan tertinggi adalah 10 juta, dan cukup banyak ya orang yang melakukan peminjaman di kegiatan ini. Kita lihat karyawannya saja sampai 98 ya, tentunya banyak masyarakat yang menjadi korban. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh pinjol ini di tempat ini tiada henti dalam 1 minggu. Ya, mereka beroperasional terus setiap hari mulai jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat, orang tua ya, karena di sini kita lihat banyak yang bekerja adalah anak-anak yang masih di bawah umur ya, dan ini mereka memiliki kekurangan pengetahuan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan secara ilegal ini. Jadi agar orang tua juga meningkatkan pengawasan kepada anak-anaknya agar tidak tersandung terkait dengan persoalan hukum. Terima kasih ya. Tadi info awalnya dari mana, Pak? Beroperasinya sudah berapa lama, Pak? Ya. Sudah beroperasi berapa lama, Pak? Ya. Iya, nama PT-nya apa? Ya, ini penggerebekan ini ya mulai Info beroperasi awalnya? ya. Mulai beroperasi tahun lalu ya, tepatnya bulan Desember 2021 ya. Kemudian namanya tentu mereka tidak ini kan. Cuman yang ada yang mereka share ke publik atau ke masyarakat ya adalah nama daripada aplikasinya ya. Ada 14 aplikasi yang mereka kelola di sini ya. Di antaranya adalah Dana Aman, Uang Rodi, Pinjaman Terjamin, Go Kredit, Dana Induk, kemudian Dana Online dan sebagainya ya. Ada 14. Oke ya, cukup ya. Kantor cabang nggak, Pak? Sudah diketahui berapa nasabah yang sudah? Ya, nanti kita periksa ya, kita kembangkan Kira-kira ya. ada kantor cabang lain nggak, Pak? Nanti kita periksa ya. Ya kan hari ini baru kita amankan ini ya. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Zulfan. Pak Zulfan, ini pengembangan dari penggerebekan sebelum-sebelumnya atau bagaimana, Pak? Ini kan Laporan dari masyarakat ya, Pak? ya, ini adalah langkah kepolisian ya yang tidak bisa kita sampaikan dulu ya. Tentunya ini untuk
memberikan perlindungan kepada masyarakat yang banyak menjadi korban pinjol. Langkah-langkah seperti ini karena pinjol ilegal ini kan banyak meresahkan masyarakat, ya tidak, bahkan mereka tidak segan-segan melakukan intimidasi, pengancaman dan sebagainya, ya, sehingga sangat meresahkan bagi masyarakat peminjam di tengah situasi pandemi ini. Inilah dimanfaatkan oleh para pelaku pinjol ilegal ini. Kalau Ya. untuk para pekerjanya itu statusnya sebagai saksi atau ada kemungkinan Nanti naik, Pak? kita periksa, ya. Hari ini semuanya dibawa malam ini, Ke Polda. ya, ke Polda semua, ya, karena yang mengungkapkan tim dari Polda akan dibawa nih Pak Wadir Timsus yang mimpin di sini, ya, semuanya dibawa ke Polda, akan diperiksa, akan nanti kita urai satu persatu peranan mereka, ya, nanti baru kita tentukan status mereka apakah sebagai saksi atau tersangka. Manajernya sudah dibawa? Sudah ada di sini. Sudah di sini, di sebelah mana, Pak? Ya, sudah kita amankan. Direksinya lagi dalam pengejaran atau gimana Pak? Manajernya kita amankan. Ya, Untuk direkturnya apa Pak? ya ini lihat tanya karyawannya tanya. Ya, masih muda-muda ya. Ya, oke ya. Makasih. Aplikasi tadi juga sudah disebutkan contoh-contohnya oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan memang saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan penggerbekan ini. Berarti udah dapat gaji? Kenapa? Udah dapat gaji? Udah, Statusnya di sini sebagai maksudnya karyawan atau? karyawan. Ini tugasnya desk collector atau reminder atau apa? Reminder, Mungkin biar tahu itu tugasnya ngapain aja sih? mengingatkan sih keterlambatan. Jadi sebelum nasabah jatuh tempo itu kita ingatkan bahwa tagihan itu 2 hari ke depan akan jatuh tempo. Paling itu sih ingetin aja. Oke. Sejauh ini kalau Mbak sendiri menangani berapa nasabah Mbak? Banyak sih Mas, Sekitar berapa mungkin dikasih hampir 100 lebih ya. 100 lebih ya? Sehari emang ditargetkan 100 atau? Iya, karena kan data memang banyak. Cuman kan gimana cara kita follow up ke nasabah biar nasabahnya mau bayar. Berarti ini se-Indonesia? Tergantung dari data yang masuk di kita aja Mas. Ada yang dari wilayah luar Jakarta gitu. Mbak, mungkin sebelum masuk ke sini, mungkin bisa jelaskan dulu rekrutmennya gimana sih ke sini? Kalau saya diajak teman sih Mas, kita kebanyakan dari sini teman ke teman sih, dari teman biasanya. Tapi untuk info lowongan kerjanya itu di bidang apa? Kita sih dikasih tahu bahwa disk collection yang dibutuhkan. Kalau dari awal tuh perusahaan apa yang nerima? Maksudnya rekruternya tuh siapa awalnya dibilang? Kalau ngerekrut sih biasanya kita teman ke teman ya Mas, kita saya kerja nih, terus kita buka loker nih, biasanya diinformasi sama admin. Kita nanti biasanya share di WA pribadi atau di grup pribadi masing-masing sih. Kita ada loker nih, fintech, bagian penagihan gitu sih. Dan langsung di interview di sini juga? Interview atau training. Mbak, mungkin boleh tahu pendapatannya atau gajinya berapa sih? Lumayan sih Mas, di angka di atas gapok lah. Di atas Sekitar UMR? 5 juta, 6 juta? Sekitar 5 juta, 5 juta. kurang lebih. Kalau bisa nagih dan berhasil nagih ke peminjam, apakah dapat bonus? Dapat pasti. Satu peminjam bonusnya berapa Mbak? Persentase di sini kita Mas, biasanya berapa? Misalnya dalam 1 bulan itu kita ditargetkan 75% misalnya dalam sebulan. Kalau kita target ya kita dapat bonus, kalau enggak hanya gaji pokok aja. Mbak, mungkin untuk secara pribadi Mbak sendiri, apakah ibu rumah tangga awalnya? Rumah tangga. Saya awalnya ibu rumah tangga sih. Kenapa akhirnya terjun ke sini sih Mbak? Mungkin bisa cerita. Karena pertama butuh sih Mas pastinya ya, butuh. Terus kedua juga kan intinya kan kita di sini kerja, kita di sini nggak merugikan. Maksudnya menurut saya nggak merugikan saat ini. Saya kan cuma hanya merimain gimana caranya nasabah ini mau bayar. Toh kalau mereka nggak bayar kan nanti ada keterlambatan sebelumnya yang akan follow up lagi. Oke. Berarti udah sebulan tadi dibilang ya? Iya. Sebulan ya. Sebelumnya mungkin punya anak berapa tuh? Saya punya anak 2. Dua anak ya. Warga mana Mbak? Saya kebetulan tinggal di Jakarta Barat di Cengkareng. Siap. Dengan Mbak siapa? Dengan Siti Siti usianya? di 35 tahun. Siap. Makasih ya Mbak Siti ya. Sama-sama.